Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Pradini Puspitani Ngayu selaku dosen mata kuliah literasi digital. Perkenalkan, saya Rifatun Nikmah Syafila dengan NIM 15152 sebagai moderator dari kelompok ini bersama rekan-rekan saya. Saya Rispada Jayanti NIM 114. Saya Fida Sabrina NIM 131. Saya Zarina NIM 015. Baik, langsung saja materi yang akan disampaikan oleh Rista. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Muslim sendiri. Muslim Pro adalah aplikasi yang menghadirkan fitur-fitur yang relevan kepada umat muslim secara global. Fiturnya mulai dari azan atau waktu sholat hingga Al-Quran. Aplikasi ini pengingat waktu sholat dan azan yang paling populer di kalangan umat Islam. Aplikasi ini telah diunduh oleh 90 juta muslim di seluruh dunia. Pada Muslim Pro juga terdapat Al-Quran digital lengkap dengan terjemahannya, seperti terjemahan dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Italia, bahasa Jerman, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga animasi petunjuk arah kiblat, tasbih digital, kalender hijriyah, lengkap dengan hari-hari besar Islam, Asmaul Husna, kumpulan doa-doa, kartu ucapan Islam, serta peta untuk menemukan lokasi rumah, makan halal, dan masjid. Aplikasi ini juga mengklaim ketepatan dan akurasi dalam menentukan waktu sholat dan arah kiblat. Karena itu, lokasi pengguna diperlukan dalam aplikasi ini untuk menghitung dengan tepat waktu beribadah, kiblat untuk menemukan restoran halal dan masjid di sekitar. Cara kerja aplikasi Muslim Pro. Yang pertama, penentuan waktu sholat. Aplikasi ini menggunakan lokasi pengguna untuk menentukan waktu sholat setiap harinya. Aplikasi ini menggunakan metode perhitungan yang telah dipercayakan dalam ilmu falak untuk menghitung waktu sholat. Yang kedua, kiblat. Aplikasi ini memiliki fitur kompas yang dapat membantu pengguna menentukan arah kiblat. Yang ketiga, Al-Quran. Aplikasi ini dilengkapi dengan versi terjemah Al-Quran yang dapat dibaca dalam berbagai bahasa. Yang keempat, doa-doa. Aplikasi ini menyediakan berbagai macam doa-doa yang dibutuhkan oleh umat Islam sehari-hari. Pengguna dapat memilih doa sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Yang kelima, notifikasi. Aplikasi ini akan memberikan notifikasi untuk mengingatkan pengguna tentang waktu sholat, waktu berbuka puasa, dan waktu lainnya yang berhubungan dengan agama Islam. Yang keenam, informasi Ramadan. Selama bulan Ramadan, aplikasi ini akan memberikan informasi tentang jadwal imsak, jadwal berbuka puasa, dan rekomendasi makanan untuk berbuka puasa. Yang terakhir, informasi masjid. Aplikasi ini juga memberikan informasi tentang lokasi masjid terdekat dari pengguna dan dapat membantu pengguna menemukan masjid terdekat ketika mereka sedang berpergian. Selanjutnya mengenai akses aplikasi Muslim Pro. Jadi apabila kita mendownload dan menginstal aplikasi Muslim Pro sendiri, akan ada beberapa akses yang perlu diaktifkan sesuai dengan keinginan kita, yakni yang pertama lokasi, yang kedua notifikasi dari jadwal sholat. Setelah itu terdapat notifikasi mengenai kesadaran kita ingin mengakses mengenai fitur dari Muslim Pro seperti membaca Al-Quran, inspirasi daily, terus mengenai artikel Islami. Lalu dua fitur lain yakni track sholat
dan tontonan konten inspirasi. Nah, yang terakhir terdapat profil yang perlu diisi dalam aplikasi Muslim Pro seperti nama, email, serta password yang perlu disetting. Berikut ini adalah ringkasan kebijakan privasi aplikasi Muslim Pro. Yang pertama, pengumpulan informasi. Aplikasi Muslim Pro akan mengumpulkan informasi dari pengguna seperti nama, email, lokasi, dan informasi transaksi jika pengguna membeli produk dalam aplikasi. Yang kedua, penggunaan informasi. Informasi yang dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan layanan dan fitur dalam aplikasi untuk melakukan analisis dan peningkatan aplikasi untuk tujuan pemasaran. Yang ketiga, berbagi informasi. Aplikasi Muslim Pro tidak akan membagikan informasi pengguna dengan pihak ketiga kecuali jika diwajibkan oleh hukum untuk melindungi hak-hak aplikasi atau jika pengguna memberikan persetujuannya. Yang keempat, keamanan informasi. Aplikasi Muslim Pro akan melakukan tindakan yang wajar untuk melindungi informasi pengguna dari akses yang tidak sah, penggunaan atau pengungkapan. Yang kelima, hak privasi. Pengguna memiliki hak untuk meminta informasi tentang informasi yang dikumpulkan tentang diri mereka, meminta perubahan atau penghapusan informasi, dan menolak penggunaan informasi untuk tujuan pemasaran. Dan yang terakhir, perubahan kebijakan privasi. Aplikasi Muslim Pro dapat mengubah kebijakan privasi ini dari waktu ke waktu dan akan memberikan pemberitahuan kepada pengguna tentang perubahan tersebut. Lalu, beberapa tahun yang lalu terdapat juga kasus mengenai isu bahwa Muslim Pro menjual data-data konsumen. Aplikasi Muslim Pro ini menyatakan laporan mengenai penjualan data pribadi penggunanya kepada militer Amerika Serikat itu merupakan tidak benar, berita yang tidak benar atau hoax. Menurut aplikasi penyedia waktu sholat, Al-Quran, dan juga kiblat tersebut, developer Muslim Pro berkomitmen untuk melindungi dan mengamankan privasi seluruh pengguna. Karena itu, terkait berita yang beredar mengenai penjualan data pengguna dari pihak ketiga, aplikasi Muslim Pro memutuskan untuk menghentikan hubungannya dengan semua data, tak terkecuali dengan Xmode. Dalam upaya perlindungan data pribadi, berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan agar privasi tetap terjaga selama menggunakan internet. Yang pertama yaitu memastikan data terenkripsi. Setiap situs memiliki sistem keamanan enskripsi untuk memastikan data terkode dengan aman saat dikirimkan lewat situs website. Biasanya situs yang memiliki keamanan enskripsi data bisa diketahui dengan alamat situs yang diawali dengan HTTPS. Selain itu, keamanan juga bisa dilihat dengan adanya logo gembok di kiri atas sebelah tautan situs. Yang kedua yaitu berhati-hati saat menggunakan jaringan Wi-Fi dan sebaiknya menggunakan jaringan VPN atau Virtual Private Network. Ketika sedang berada di tempat umum dan menemukan Wi-Fi yang bisa diakses secara gratis, harus tetap waspada. Jaringan Wi-Fi ini bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri data pribadi. Biasanya menggunakan akses point palsu yang jika seseorang login maka data pribadinya akan tercuri. Sebaiknya menghindari akses point yang berpotensi meminta username, password, dan informasi pribadi lainnya. Yang ketiga yaitu mewaspadai tautan phishing. Phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Phishing bisa dikatakan mencuri informasi penting dengan mengambil alih akun korban untuk maksud tertentu. Hal ini bisa saja dengan maksud mencari celah untuk beberapa akun yang terhubung dengan akun yang telah didapat. Yang keempat yaitu menggunakan password yang sulit ditebak dan mengganti password secara berkala. Password atau kata sandi adalah hal yang paling penting dalam akses login. Oleh karena itu, gunakanlah kata sandi yang sulit untuk ditebak. Hindari penggunaan kata sandi yang menggunakan tanggal lahir atau nama.
Selain itu, ganti kata sandi secara berkala, misalnya setiap 3 bulan sekali. Yang kelima, yaitu verifikasi 2 langkah. Verifikasi 2 langkah atau two-factor authentication yang ditawarkan pihak aplikasi maupun PSTI merupakan salah satu cara melindungi data pribadi. Yang keenam, bijak posting di media sosial. Tren penggunaan media sosial yang sedang booming merupakan fenomena yang terjadi saat ini. Bahkan seringkali ada orang yang sudah tidak mampu untuk membedakan batasan-batasan pribadinya dan aktivitas kesehariannya menjadi bahan postingan. Untuk meminimalkan akses pencurian data pribadi, sebaiknya kita menghindari membuat postingan yang berkaitan dengan aktivitas keseharian kita. Misalnya aktivitas pada saat berkumpul dengan teman, anggota keluarga, atau kelompok tertentu. Yang ketujuh yaitu mewaspadai iklan yang muncul. Pada saat melakukan aktivitas cyber, seringkali muncul promosi dari produk-produk tertentu baik berupa barang maupun jasa. Sebaiknya kita tetap waspada apabila promo tersebut mengisyaratkan hal-hal yang tidak wajar, misalnya harga murah, tawaran cashback, atau hadiah fantastik lainnya. Yang terakhir yaitu tidak asal unduh. Banyaknya aktivitas yang dilakukan secara daring, terlebih dalam masa pandemi COVID-19, baik bekerja ataupun belajar, mau tidak mau memaksa kita untuk menginstal aplikasi tertentu. Hal yang seharusnya menjadi perhatian dan kewaspadaan kita, yaitu terhadap aplikasi bajakan yang rentan terhadap pencurian data pribadi. Next. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan apabila mengalami kebocoran data pribadi. Yang pertama yaitu melaporkan ke pihak terkait, pusat bantuan resmi. Apabila mengalami pencurian data pribadi berupa data perbankan, maka harus secepatnya melapor ke bank penerbit rekening atau menghubungi pihak call center resmi bank agar dilakukan pemblokiran. Yang kedua yaitu melapor ke pihak berwajib atau kepolisian. Apabila mengalami kasus kejahatan apapun termasuk kejahatan cyber, maka selain melaporkan ke pihak-pihak terkait, sebaiknya juga melaporkan ke pihak kepolisian agar pihak yang berwajib segera mengambil tindakan hukum yang diperlukan. Dengan demikian diharapkan kejahatan tidak semakin merajalela. Yang ketiga yaitu menulis surat pembaca. Melaporkan segala bentuk kejahatan cyber seperti pencurian data-data pribadi maupun penipuan juga bisa dilakukan dengan cara menulis surat pembaca. Dengan cara ini cukup membantu untuk mendapatkan tanggapan cepat dari pihak terkait sekaligus memberikan informasi kepada publik. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sebelum menutup presentasi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kesimpulan dari hasil presentasinya. Aplikasi Muslim Pro ialah aplikasi yang menghadirkan fitur-fitur yang relevan kepada umat muslim secara global. Fiturnya mulai dari azan atau waktu sholat hingga Al-Quran. Cara kerjanya digunakan untuk penentuan sholat, membaca Al-Quran, menyediakan berbagai macam doa, mengetahui kalender Islami, tasbih dan kiblat, serta dapat menunjukkan masjid terdekat. Aplikasi Muslim Pro menyatakan laporan mengenai penjualan data pribadi penggunaannya kepada militer Amerika Serikat tidaklah benar. Menurut aplikasi ini, penyedia waktu sholat, Al-Quran, dan juga kiblat tersebut, developer Muslim Pro berkomitmen untuk melindungi dan mengamankan privasi seluruh pengguna. Karena itu, terkait berita yang beredar mengenai penjualan data pengguna dari pihak ketiga, aplikasi Muslim Pro memutuskan untuk menghentikan hubungannya dengan semua partner data. Upaya perlindungan dari aplikasi ini yaitu verifikasi 2 langkah, bijak di media sosial, waspada akan adanya iklan dan tidak ada unduhan. Dan hal-hal yang harus dilakukan apabila mengalami kebocoran data pribadi yaitu dengan melaporkan ke pihak terkait, pusat bantuan resmi, melapor ke pihak berwajib, menulis surat pembaca. Baik, itu tadi kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan berakhirnya presentasi dari kelompok kami,
Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.